Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah limpahkan pada kita seluruhnya. Nikmat iman khususnya, nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa tetap hadir dalam majelis ilmu, majelis murajaah tentang masalah tauhid untuk mengokohkan akidah kita, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah kita akan berikan tentang edisi Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini adalah edisi khusus karena kita bertepatan dengan datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, telah kami sampaikan pada episode sebelumnya tentang masalah Maulid Nabi Muhammad SAW, bahwa kita katakan ini termasuk bid'ah hasanah, yang mana ini memang tidak ada di zaman baginda Rasulullah SAW. Untuk peringatannya tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi dimunculkan beberapa generasi setelah baginda Rasulullah SAW. Insya Allah untuk edisi Maulid Nabi Muhammad akan kita bagi menjadi beberapa episode, dan untuk episode pertama khusus tentang dalil dibolehkannya untuk kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, sedikit mengulang tentang Maulid Nabi Muhammad, bahwa Maulid Nabi Muhammad SAW itu diawali oleh seseorang imam yang sangat mulia, yang sangat agung. Beliau adalah Al-Imam Mudzaffar. Bahkan ulama-ulama memuji Al-Imam Mudzaffar, dan bahkan beliau mengatakan wa kana aliman taqiyan syuja'an sunniyan. Beliau adalah seorang yang alim, seorang yang bertakwa, seorang yang pemberani, dan seorang yang teguh terhadap sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan beliau jama'a li hadza katsiran minal ulama fihi min ahli al-hadis was sufiyyah as-sadiqin. Beliau Al-Imam Mudzaffar ketika mengawali pertama kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, beliau kumpulkan saat itu para ulama-ulama hadis, para ulama-ulama sufi, dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Maka hadir saat itu adalah termasuk Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga muridnya adalah Al-Hafidhus Sakhawi, dan juga hadir juga saat itu juga adalah Al-Hafidhus Suyuti. Kemudian dzakara Al-Hafidhus Sakhawi fi fatawihi, bahwa Al-Imam As-Sakhawi beliau mengatakan anna amal al-maulid hadasa ba'da al-qurun ats-tsalatsah, bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu dimulai dari setelah abad ketiga. Tsumma lazala ahlul Islam min sa'iril aqtar. Kemudian dari saat detik itulah orang-orang muslim seluruh dunia dari seluruh penjuru mereka terus untuk melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan yang diawali oleh Al-Imam Mudzaffar dan dibenarkan oleh para ulama-ulama yang saya sebutkan namanya tadi. Beliau mengatakan ya'malunal maulid, orang-orang muslim dari detik dimunculkannya peringatan Maulid, kemudian berlanjutlah perbuatan itu, wa ya'tanuna bi qiraati maulidihil karim. Mereka sangat perhatian untuk membaca sejarah baginda Rasulullah SAW, dikhususkan itu dibaca di peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Membaca bagaimana sirah Rasulullah dari awal dalam kandungan, kemudian bagaimana dilahirkan, kemudian bagaimana perjuangannya, itu disebutkan sirah-sirah Maulid itu, atau di dalam peringatan Maulid yang dikerjakan oleh orang-orang muslim saat itu. Dan ternyata sampai saat ini pun seperti itu, hadirin. Di sekitar kita, di rumah kita, di musola-musola kita, di masjid kita, peringatan Maulid Nabi Muhammad itu biasanya di dalamnya disebutkan bagaimana sejarah Rasulullah oleh para pentausiah, oleh para ustadz-ustadz, para guru-guru kita.
menceritakan tentang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah seseorang mendengar kisah beliau kecuali pasti akan tambah cintanya untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya dikatakan di sini oleh Al-Imam As-Sakhawi, wa yadhhar 'alaihim min barakatihi kullu fadlin 'azim fi kullu fadlin 'amim, dan setiap dan karena kegiatan yang beliau lakukan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam As-Sakhawi mengatakan yadhhar, terlihat di kalangan mereka kullu fadlin 'amim, anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka lakukan, hadirin. Untuk Al-Imam Al-Hafidz Suyuti, beliau juga memiliki satu karangan bernama Husnul Maqsid fi Amalil Maulid wa qala fil Hawi al-Fatawa, dan beliau juga menyebutkan dalam Hawi al-Fatawa, Al-Imam As-Suyuti juga dalam kitab yang lainnya, beliau mengatakan inna asla amalil maulid, bahwa asli, dasar hukum asli tentang masalah maulid, ketika maulid itu adalah sekedar ijtima'un nas, berkumpulnya manusia, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dan setelah berkumpulnya manusia dibacakan di sana ayat-ayat Al-Qur'an, dan kemudian wa riwayatul akhbaril warida fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat, dan juga dikisahkan di dalam kegiatan tersebut selain membaca ayat-ayat Al-Qur'an, dikisahkan tentang bagaimana sejarah Rasulullah, bagaimana awal beliau berjuang, bagaimana tentang lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yamuddu lahum simatun yaqulunahu, kemudian misalnya membagikan makanan-makanan kepada para hadirin untuk dimakan di setelah kegiatan, maka Al-Imam As-Suyuti mengatakan wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalik huwa minal bid'il hasanah. Kemudian setelah itu mereka yang telah berkumpul tadi, yang peringatan Maulid Nabi tadi, kemudian pulang dan tidak menambah lebih daripada itu, yang dimaksud adalah tidak menambah hal-hal yang mengandung maksiat kepada Allah, maka ini adalah Imam Suyuti mengatakan huwa minal bid'il hasanah, itu termasuk bid'ah yang sangat bagus, bid'ah yang bagus yang bakal dapat pahala orang yang melakukannya. Berikutnya hadirin rahimakumullah, juga disebutkan summa qala al-Hafidz Suyuti ma nassuh, kemudian Al-Imam As-Suyuti juga mengatakan bahwa termasuk yang menjadi dasar, termasuk yang menjadi dalil dibolehkannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala aslin sabitin, itu adalah dalil yang sabit dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ma thabata fi sahihain, dan itu ada di kitab Sahih Muslim dan ada di kitab Sahih Bukhari, min annahu sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Madinata fawajada al-yahuda yasumuna yawma Ashura fasa'alahum faqalu huwa yawmun aghraqallahu subhanahu wa ta'ala fihi Fir'aun wa najja Musa alaihi salam, dan sampai akhir kisah. Beliau mengatakan bahwa disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim tentang bagaimana baginda Rasulullah datang masuk ke kota Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa, dan ketika baginda Rasulullah tanya kepada orang Yahudi alasan kenapa mereka berpuasa, ternyata orang Yahudi mengatakan huwa yaumun, ini adalah hari aghraqallahu subhanahu wa ta'ala fihi Fir'aun, yang mana ini adalah hari ditenggelamkannya Fir'aun dan diselamatkannya Nabi Allah Musa alaihi salam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab orang-orang Yahudi tersebut dengan mengatakan fa'ana ahaqqu bi Musa alaihi salamu minkum, dan saya, kata baginda Rasulullah, lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diselamatkannya Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka beliau mengatakan fasamahu wa amara bisiyamihi, dan beliau saat itulah beliau berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa pula para sahabat di hari Asyura. Wa qala, dan beliau mengatakan in ashtu ila qabilin la asumanna tasi'ah, andai saya ditakdirkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tahun depan, maka saya pasti akan berpuasa bukan sekedar di hari Asyuranya, tapi di hari ke-9-nya alias hari Tasu'a. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat hadirin, ketika baginda Rasulullah beliau bersyukur kepada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa, kemudian beliau ditandai dengan ibadah berupa puasa, maka hadirin ulama mengatakan di sini
Qala syekhuna fa yustafadu minhu fi'luhu syukur lillahi ta'ala. Beliau mengatakan bisa diambil hikmah dari kisah ini tadi bahwa Rasulullah bersyukur kepada Allah dengan beliau mengisi syukur itu atas ibadah berupa puasa. Maka bagaimana tidak pantas kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang lebih agung daripada sekedar selamatnya Nabi Allah Musa, yaitu lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dilahirkannya baginda Rasulullah untuk alam semesta ini, itu adalah nikmat yang paling agung. Maka kita patut untuk bersyukur dengan ibadah. Jika baginda Rasulullah menggambarkan syukurnya beliau atas selamatnya Nabi Musa dengan puasa, maka kita tampakkan dengan ibadah-ibadah meskipun tidak puasa, yaitu dengan ibadah kumpul dalam satu majlis dzikir, kemudian menyebutkan tentang sirah-sirah Rasulullah dan sebagainya, dan juga ada ibadah sedekah kepada para hadirin dan sebagainya. Itulah hadirin yang bisa kita sambungkan antara hadis yang benar-benar ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim untuk kita jadikan dalil sebagai dibolehkannya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini mungkin sedikit yang bisa kita sebutkan tentang dalil dibolehkannya maulid Nabi. Dan juga ada satu hal hadirin, bahwa cucu daripada Imam Ibnul Jauzi rahimahullah disebutkan dalam Mir'atuz Zaman bahwa beliau sering setiap tahunnya hadir di kegiatan maulid Nabi Muhammad. Dan katanya cucu daripada Imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan, saya lihat di setiap kegiatan maulid Nabi Muhammad, saya lihat para ulama dan para orang tasawuf kumpul untuk memuliakan Rasulullah, menampakkan syukurnya kepada Allah dengan ibadah berupa zikir dan sebagainya, dan sedekah dan yang lainnya. Itu adalah ucapan daripada cucu daripada Ibnul Jauzi. Maka hadirin rahimakumullah, setelah itu semua, apakah kita mengikuti Al-Imam As-Suyuti, mengikuti Imam Sakhawi, mengikuti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengikuti cucu daripada Imam Ibnul Jauzi, dan juga mengikuti apa yang tertulis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ataukah kita mengikuti orang-orang yang tidak berdalil yang melarang maulid Nabi Muhammad SAW? Pastinya hati kita selalu ikut ulama, karena sungguh dengan ikut ulama kita akan selamat. Hadirin rahimakumullah, semoga sedikit tentang penjelasan dibolehkannya dalil maulid Nabi Muhammad SAW bisa menambah ilmu yang barakah buat kita. Dan insya Allah pada episode berikutnya akan kita sampaikan tentang bagaimana sejarah lahirnya baginda Rasulullah dan semua yang berkaitan tentang baginda Rasulullah SAW. Terima kasih atas perhatiannya, dan insya Allah bertemu kembali tetap pada channel kami untuk ngaji akidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.